teman-teman, kita kembali lagi di Main Berdialog Part 3. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu dari pengadilan. Dari Habil, perkenalkan nama dan tujuannya. Ya, perkenalkan nama saya Habil dari divisi pengadilan sebagai bendahara divisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad, saya sebagai kepala divisi pengadilan. Perkenalkan, saya adalah Asma dari divisi pengadilan sebagai sekretaris divisi. Perkenalkan, nama saya Rasyid sebagai kepala biro kualitas. Perkenalkan, nama saya Indri Dada dari divisi pengadilan sebagai anggota inventaris divisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat sebagai anggota koordinator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan sebagai kepala biro inventory regulation. Oke, aku mau tahu dong sekarang di pengadilan itu apa sih kalau kita boleh tahu? Oke, mungkin sedikit penjelasan terkait divisi pengadilan. Divisi pengadilan itu merupakan divisi yang berada di manajemen yang dimana menaungi internal, yaitu pengurus-pengurusnya. Jadi ketika ada problem di dalam pengurus atau pengurusan maupun program kerja, divisi pengadilan yang ada hadir untuk menjadi problem solvingnya, kurang lebih seperti itu. Baik, aku juga mau tahu sih tugas per biro itu apa sih untuk pengadilan itu? Oke, boleh jawab? Kalau dari biro kualitas itu kurang lebih kayak mengurusi masalah kebijakan, rekap tiket, terus selain itu juga kayak bantu-bantu masalah problem solving, selain itu juga kita juga ngurusin kayak data kepanitiaan yang ada di manajemen gitu dari token atau kalau juga Kalau BOIN sendiri itu yang pertama kita tertib dan kita inventaris yang ada di CV, kemudian mengaji POA 1 sama POA 2. Udah sih, itu aja. Oke, ini kan kita udah tahu nih tentang kegiatan dari biro-bironya tersebut ya. Terus sekarang kita mau tanya nih, di pengkaderan itu ada program kerja sama program kegiatan apa aja sih kalau kita boleh tahu? Oke, mungkin untuk di pengadilan program kerjanya yang satu yaitu kita ada yang lainnya. Untuk program kegiatannya yang pertama ada OPEX, lalu ada ada makral, lalu ada cermin yang dilaksanakan berbalas 2 kali dalam periode, juga ada partikel yang dilakukan sama 2 kali dalam periode, dan yang lain ada apa? Oke teman-teman, di manajemen kan masih setengah periode sudah berjalan. Saya ingin tahu perasaan dari kalian itu yang setelah periode itu bagaimana sih? Coba dari Bill. Ya, perasaan saya mungkin senang ya gitu. Dari manajemen ini mungkin pengalaman pertama saya di organisasi gitu. Jadi cukup kaget lah perasaannya gitu. Terus yang lainnya dari mana ini? dari aku sendiri selama kita hampir setengah periode kita sangat menyenangkan dan juga masih ada juga di setiap program kegiatan maupun program kerja, dan juga banyak dinamika masalah sih mungkin kayak sedikit miskomunikasi di antara pekerjaan dalam banyak pelajaran yang bisa aku sih kayak sosial aku mungkin dari posisi ini, terus juga salty, terus juga interaksi antar anggota panitia, dan juga banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari dinamika makan atau praktek selama hampir setengah periode. Dan saya mau ke Pak Ansih. Kalau saya tahu Senang rasanya ya, rasanya sih senang ya, dan sekarang mungkin lagi agak capek juga. Ini pengalaman saya pertama di organisasi, karena sebelumnya di SMA saya tidak pernah ikut organisasi, jadi pada kaget juga.
mungkin dari Pak Hamid sendiri gimana? Ya mungkin kalau dari saya ini pun menjadi experience saya karena tahun kemarin saya menjadi anggota dan sekarang jadi kepala divisi yang dimana saya mengajar anak-anak pengadilan. Awalnya cukup banyak drama di awal sebelum hadirnya saya sebagai kepala divisi pengadilan. Cuman dengan segala pertimbangan akhirnya saya mengambil keputusan ini dan lumayan cukup menantang dan tertarik, menegangkan, menyulitkan, memudahkan segala macam lah. Walaupun masih setengah periode, tapi saya berharap juga untuk kedepannya semua dari anggota maupun pengadilan dan yang lainnya bisa untuk mengoptimalkan haji. Sebenarnya untuk perasaan sampai sekarang itu masih kaget sih, karena benar-benar ini pun ya saya juga tahun pertama, tahun kedua berarti menjalani organisasi karena dia namanya seperti gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya saya juga ingin bertanya sih mengenai jika ada anggota dari Jumatan itu mengalami sebuah masalah, itu dari problem solving dari kalian itu bagaimana? Kalau dari ini yang mungkin ada masalah sama lainnya, sebenarnya kurang lebih sama kayak video kayak kita tuh ngomongin dulu dan nyari dulu apa masalahnya apa, kayak nyari dulu penyebab masalah itu apa. Kalau misalnya udah tahu dari masing-masing orang tersebut tuh kayak evaluasi diri dulu gitu, kayak perbuatan yang mereka lakukan itu lebih dari dulu. Kalau sekiranya dulunya harusnya bisa untuk minta maaf kayak lagi. Nah kalau misalnya udah masing-masing itu melakukan evaluasi sendiri, nah kita dimiliki lagi buat mencari masalahnya dalam gitu ya. Ya akhirnya bisa jadi bahan pelajaran lagi masalah itu dari belakang gitu. Terus kalau misalnya dari asumsi, kalau dari aku ini ya yang juga ada masalah dari di antar anggota ya. Ini kurang lebih sama jadi kayak yang sampaikan. Kayak kita harus tahu dulu tuh apa masalah dari kedua orang tersebut tuh. Karena kan kalau kita nggak tahu, nggak tahu juga kan mau ngapain. Jadi pertama saya harus tahu masalah aja yang membuat mereka itu berselisih. Terus kalau kita udah tahu, kita bisa tahu kayak begini tuh. Mana caranya sebaiknya? Kayak misalnya ada salah ngomong atau dari salah satu anggota itu, ya anggota yang lain bisa minta maaf gitu. Jadi cara kita cari tahu permasalahannya apa, terus siapa yang salah. Kalau ada salah minta maaf gitu. kalau dari Pak sendiri gimana? kalau dari saya sendiri untuk problem solving itu ya kalau ini sudah dijelaskan juga sama teman-teman ya. Untuk problem solving itu kalau saya pribadi ya pertama ya harus tahu juga apa permasalahannya ini. Itu juga tadi yang dikatain sama Dina tuh apa nih ini personal apa tentang pengurusan atau tentang pekerjaan nih. Nah sebenarnya kalau personal juga berpengaruh kalau dia dalam satu lingkup karena nanti mempengaruhi mengerjain juga. Cuman karena kalau misalkan saya udah tahu nih apa masalahnya apa, baru saya ya pendekatan lah pada dua belah pihak ini mau ngomong gitu. Nah saya ngobrol lah gimana kira-kira apa nih yang baik apa yang kemudian kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Jadi saya berdiri bahwa Baik, saya mau dari Pak Andrea dulu. Kalau dari saya banget sih, paling biasanya saya nyewain boxing. Serius banget sih mau kayak di podcast perasaan santai. Jadi kalau misalkan bisa organisasi itu sebenarnya paling wajar ketika ada konflik, entah dari internal maupun dari eksternal.
untuk menanggapi atau menyelesaikan satu permasalahan itu bagi saya caranya beda-beda, tergantung permasalahannya apa. Kalau misalkan perselisihan dari antara A dan B, kebanyakan dari permasalahan itu adalah miskomunikasi, tidak adanya komunikasi dari kedua. Biasanya yang tadi langsung dijelaskan sama kita. Untuk masalah-masalah yang lain pun permasalahannya pasti berbeda. Seperti itu. Tadi kan sudah membahas tentang mengenai problem solving ya. Nah sekarang tinggal pertanyaan terakhir nih. Kami pengen tahu tanggapan kalian mengenai proker yang sudah berjalan itu gimana sebagai kadang lebih dinamikanya. Terus harapan kalian buat proker itu bagaimana? Ya, dimulai dari ambil dulu. Mungkin tanggapan dari saya untuk proker yang sudah berjalan sudah mungkin bagi saya mungkin sudah cukup bagus ya, soalnya sudah ada beberapa yang berjalan dengan lancar gitu. Mungkin orangnya mungkin ada dari miskomunikasi, terus yang paling sering kan mungkin miskomunikasi lah, dan harapannya semoga kedepannya lebih baik, terus di setiap acara mungkin lebih lancar gitu. Jangan pakai miskomunikasi juga. Dan saya Terima kasih. kalau tanggapan saya sih ya sebetulnya itu tidak lebih baik dari mulai Fiber, terus Makrab, terus Mahati, dan yang akan berjalannya itu ada Kemkom, ada Kemkon, Komfis, dan yang lain-lain. Nah, harapan saya itu mungkin untuk di komunikasi ini lebih bagusin lagi lah, lebih ditingkatin lagi, karena di proker dan proker sebelumnya itu yang sering menjadi masalah itu di komunikasinya itu sendiri. Ada beberapa dari drama seperti dari komunitas anak pendidik juga, akhirnya juga problem-problem yang dihadapi selama pendidikan itu berjalan dari persiapan sampai ke acaranya, pas hari acaranya. Nah itu sudah sangat berjalan baik. Setelah itu apa ya, komunikasi mungkin ada beberapa kekurangan pastinya, tapi dari semua wanita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan suatu kegiatan untuk program kerja sendiri. Jadi karena aku kedepannya mungkin pastinya lebih lagi komunikasinya dan juga kerjasama maupun perusahaan antar sendiri. Dan juga di pelajaran mereka sendiri selama kemarin tahun lalu itu pelajaran dari banyak sekolah. Kalau menurut saya sih dari yang sebelumnya semua pengurus dari setiap tokohnya sudah menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin. Mungkin terkait masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang saya lihat itu muncul dari kebanyakan dari ketidaktahuan mereka atau belum tahu mereka. Jadi sebenarnya itu masih wajar untuk mereka berproses di kedepan yang sesuai dengan baik. Oke, sekarang kita sudah selesai pertanyaannya dan sekarang kita masuk ke sesi game.
sebuah gambar nanti sifatnya ngasih clue nanti bang. Oke, Baik. waktu ya satu gambar 1 menit. Oke. Punya bebas. 1, 2, 3, mulai. Apa itu? Apa yang Yang terbang, punya kakinya, kaki belakangnya panjang, kaki lainnya pendek. Ya, kecil dengan coba. Kakaknya ini, ya gimana maksudnya? Ini cantik, ini cantik, dalam. Ya. Satu, 2, 3. Yang punya yang punya panjang, gajah, kelinci, ya benar. Dipanggil lagi. 1, 2, 3. Tunjukin dulu, tunjukin. Ya. Ratatouille. Apa sih? Gak ngomong. Tikus. Ya. Next. Aku bisa. 1, 2, 3. Bisa di darat, bisa di darat, bisa di laut. Bukan. You. Bukan. Apa itu? Bisa berbulu. Iya, sudah. Senarai yang bisa berkembang tuh. Buang. Ini di rumah. Yang kalau balik itu apa? Apa sih? Yang gigit gak? Tahu? Coba. Ya. Oke teman-teman, kami berdialog sesi game telah selesai. Oke, buat teman-teman di divisi pengadegan, kabar kalian ada yang ingin disampaikan tentang event-event? Oke. Mungkin yang ingin disampaikan buat teman-teman ke depannya, semoga makin solid, keluarganya makin terus terjaga, bahkan berjelas,
buat pengurus semuanya, saya harap semua terbuka satu sama lain, terbuka dalam hal bukan kontekstual kemana ya, tapi terbuka pikiran dan semua begitu ya, supaya event berjalan bareng-bareng. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa Like, komen,